pelecehan anak diakui sebagai masalah besar. Berdasarkan laporan UNICEF, di dunia 1 dari 10 anak telah mengalami pelecehan seksual. UNICEF memiliki data dari 190 negara, telah mencatat bahwa anak di dunia terus-menerus mendapatkan pelecehan, baik secara fisik maupun emosional, mulai dari tindakan seksual, penghinaan, dan penegakan disiplin yang terlalu kasar. Begitu juga dengan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak menunjukkan fakta bahwa pelecehan seksual pada anak di tanah air rentang tahun 2011 sampai 2017 memiliki jumlah korban terbanyak pada tahun 2014, dengan korban mencapai angka 656 korban. Sebagai contoh, pada Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terekam CCTV seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah perempuan. Mirisnya, aksi tak senonoh itu terjadi di dalam masjid ketika korban sedang sholat bersama ibunya. Melihat kasus tadi yang telah disampaikan oleh saudari Lutfia, sekarang yuk simak beberapa video hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada orang tua dan juga anak untuk mengetahui seperti apa pengetahuan masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual pada anak usia dini serta bagaimana cara memberantasnya. Sekarang Kak Anissa lagi sama semua anak-anak ini ingin mencari tahu gimana sih pengetahuan mereka tentang menghindari pelecehan seksual sejak dini pada anak-anak. Nah, sekarang Kak Anissa mau tanya nih, kalau misalnya ada orang lain gak dikenal memegang tubuh bagian dalam yang terutama yang terhalang oleh baju pakaian dalam, dada, punggung, sama pantat, itu kalau ada orang lain yang mau pegang, dimarahin gak sama kalian? Dimarahin ya, wajib dimarahin. Terus pernah gak ada yang ngelakuin itu ke kalian? Gak pernah. Bagus, jangan sampai ada yang melakukan seperti itu, karena itu termasuk dari pelecehan seksual sejak dini. Kalau misalnya ada yang melakukannya, bahkan dokter sekalipun, kalau dokter boleh, tapi harus dengan pengawasan orang tua. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti itu, apalagi gak dikenal, langsung bilang mamah papa, lari atau gak marahin orangnya, oke? Oke, terima kasih, dadah! Ini saya akan menanyakan kepada anak-anak mengenai bagian tubuh mana aja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, yuk kita simak videonya. Halo, perkenalkan nama aku Bunga Lestari. Jadi di sini aku mau nanya-nanya nih ke adenya. Nah, sebelumnya adenya umur berapa? 6 tahun. Kalau adek? 10 tahun. Oke, jadi di sini aku mau nanya-nanya soal bagian tubuh perempuan nih. Sebelumnya tahu nggak bagian tubuh perempuan mana aja yang nggak boleh disentuh sama orang lain? Dada, perut, muka, perut, paha. Oke, betul yang tadi diomongin oleh adik-adiknya. Nah, ada tambahnya juga nih yang nggak boleh disentuh sama orang lain itu seperti ya betul tadi dada, terus bagian kemaluan, selangkangan, sama pantat juga itu nggak boleh. Nah, terus itu kan adik-adiknya tadi udah tahu tuh. Nah, itu informasinya adik tahu dari mana? Tahu dari mami sama papi. Dari orang tua sama kakak. Oke, terus kalau misalnya ada orang asing yang ngelakuin hal itu gitu kayak nyentuh bagian tubuh itu, kalian mau kayak gimana? Apa yang bakal dilakuin? Masih tahu ke orang tua sama teriak. Oke, Akan menegurnya dan lari. Oke, betul banget tuh yang kalian lakuin. Jangan sampai ngebiarin orang asing ngelakuin hal itu ke kalian ya. Dan jangan lupa buat cerita ke orang tua ya, biar orang tua juga tahu. Oke deh, sebelumnya makasih banyak ya. Maaf banget kalau aku ganggu waktu adik-adiknya mainnya ya. Makasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sedang bersama Ibu Elin. Di sini saya akan wawancara mengenai kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui atau pahami tentang pendidikan seks pada anak? Yang saya pahami itu menjelaskan tentang gender anak masing-masing. Oh iya, gender anak.
Kemudian, pernahkah ibu menjelaskan kepada anak bagian yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh? Pernah dengan cara menunjukkan. Menunjukkan, ya. Kemudian, apa yang akan ibu lakukan jika anak ibu mengalami kekerasan seksual? Menjauhkan dari orang-orang yang dicurigai. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara ibu mencegah agar anak ibu tidak mengalami kekerasan seksual? Memantau dari orang-orang sekitarnya. Oh ya, baik ibu, terima kasih. Saat ini banyak sekali kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Nah, bagaimana cara ibu mencegah agar anak ibu tidak mengalami pelecehan seksual? Yang pertama, ajarkan anak bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, kalau anak lagi main di luar, diawasi, ditemani. Terus yang ketiga, ajarkan anak kalau diajak sama orang yang nggak dikenal jangan mau. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa masih ada masyarakat dan anak yang belum mengetahui banyak tentang bahaya pelecehan seksual pada anak dan cara menghindari pelecehan seksual pada anak usia dini. Lalu, seperti apa sih edukasi yang cocok yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anaknya untuk menghindari pelecehan seksual sejak dini? Mari kita simak dengan baik video berikut ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, bertutup baju dalam. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, bertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Bukan hanya itu loh, ternyata edukasi terhadap orang tua juga sangat diperlukan agar anaknya terhindar dari pelecehan seksual sejak dini. Lalu, seperti apa sih edukasi yang baik bagi orang tua? Yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, kekerasan seksual pada anak itu apa sih? Nah, kekerasan seksual pada anak itu adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang usianya belum cukup, di mana ada orang dewasa atau usianya yang lebih tua memanfaatkan kesenangan seksualnya terhadap anak tersebut secara paksa. Contohnya itu seperti penetrasi seksual atau seks oral, menyentuh bagian luar pakaian, memaksa atau membujuk anak membuka pakaian, dan menunjukkan alat kelamin seseorang pada anak. Data kekerasan menurut Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Ali Hasan mengatakan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan dari total 1008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Nah, dari kekerasan seksual pada anak ini tentu akan memiliki dampak terhadap korban seperti anak akan mengalami depresi, merasa takut, memiliki pribadi yang tertutup, tidak percaya diri, memiliki rasa trauma, dan memiliki perasaan cemas yang berlebihan, perasaan bersalah, bahkan bisa sampai terjangkit penyakit menular. Terus anak juga akan merasa terganggu psikisnya, bahkan bisa menghambat perkembangan anak tersebut. Dengan dampak yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentu kekerasan seksual pada anak bisa dicegah melalui cara seperti orang tua harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa anak tersebut memiliki lingkungan yang aman dan hubungan yang baik. Selanjutnya, orang tua juga dalam mengasuh harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai anak dibiarkan sendirian bersama orang yang mungkin saja orang tersebut bisa melakukan kekerasan seksual pada anak tersebut. Dan yang terakhir itu, diusahakan orang tua harus memiliki komunikasi yang baik sehingga anak tidak merasa segan untuk menceritakan apa yang ia rasakan dan pikirkan. Dan yang terakhir, jika anak sudah mengalami kekerasan, bujuk anak untuk bercerita dengan jujur sehingga orang tua bisa melapor kepada pihak yang berwajib dan membawa anak tersebut ke psikologis sehingga anak tidak memiliki gangguan. Dan yang terakhir, orang tua harus mensupport dan mendukung apa yang terjadi terhadap anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia membutuhkan